Salam bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat hari Minggu di Minggu Advent yang kedua ini. Mari kita Jemaat Efesus untuk sama-sama mengikuti acara kebaktian kita pada pagi hari ini. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang teremuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembebasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Mari kita angkat pujian, kita bernyanyi dengan suara malam. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。 Jemaat kami undang untuk duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan yang bertahta di kerajaan surga. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu, memohon kasih karunia-Mu, kehadiran Engkau ya Bapa, untuk memulai kebaktian kami ini. Sertai kami yang akan memulai kebaktian ibadah kami ini ya Bapa, mulai dari awal hingga akhirnya. Sertai kami dan berikan kami hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah kami. Kiranya kasih Tuhan menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Pembacaan kita pada hari ini yaitu dari Mazmur 85 ayat 1 sampai 2 dan ayat 8 sampai dengan 13. Kita bacakan secara responsorial. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan, hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjemur dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Gloria Patri. Mari kita angkat pujian, kita bernyanyi, dunia gemar dan sorak. Sekalian nyanyilah,
kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Allah yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti yang kami dengarkan. Terpuji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, secara khusus Jemaat Tuhan GMI Efesus Belawan yang sedang mengikuti kebaktian hari ini di rumah masing-masing. Nah Bapak Ibu, Saudara-saudari, hari ini adalah Minggu Advent yang kedua, atau minggu secara khusus di bulan Desember, masa penyambutan akan kedatangan Tuhan Yesus, kelahirannya ke dunia ini. Nah Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah merayakan Minggu Advent yang pertama yang bertemakan berjaga-jagalah, sebab kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang. Nah hari ini Bapak Ibu, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan tentang menyambut Tuhan Yesus, menyambut kedatangannya ke dunia ini, menyambut kelahirannya ke dunia ini, yaitu dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 hingga pada ayat yang ke-38. Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 hingga pada ayat yang ke-38. Nah, tema hari ini adalah ada apa dengan Maria? Ada apa dengan Maria ketika dia menyambut Tuhan Yesus ke dunia? Nah, Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan ini demikian panjang. Untuk mempersingkat waktu, maka yang akan kita baca adalah hanya ayat yang ke-38. Mengingat bahwa ini adalah firman Tuhan yang sudah sangat sering kita baca. Dan mungkin setiap tahun di bulan 12 lalu kita baca. Akan tetapi Bapak Ibu, saya sangat berharap Bapak Ibu tetap mengulangnya di rumah masing-masing. Ya, ketika ada waktu boleh mengulang kembali firman Tuhan ini. Karena tidak ada larangan bagi kita untuk mengulang-ulang membaca firman Tuhan. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita membaca bersama-sama ayat yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sekali lagi, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apabila kita mengikuti pembacaan firman Tuhan ini, kalau judul perikopnya ini adalah tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Di sini dijelaskan bahwa suatu ketika Maria ditemui oleh malaikat Tuhan yang bernama Gabriel. Malaikat Gabriel menemui Maria dan memberitahukan bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak yang bernama Yesus. Dan disampaikan juga kalau anak ini bukanlah anak yang biasa, tetapi dia akan menjadi orang yang besar. Dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Akan tetapi Bapak Ibu, di dalam pembacaan ini, di dalam ayat ini sangat jelas juga bahwa Maria dikatakan sangat terkejut akan kabar itu. Dia terkejut dan bercampur kebingungan, serta boleh dikatakan adalah dia mengalami ketakutan di dalam dirinya. Mengapa Bapak Ibu? Jelas di sini dikatakan bahwa karena Maria belum menikah. Karena Maria belum pernah berhubungan secara seksual bersama dengan lawan jenisnya. Dia katakan
di sini bagaimana mungkin hal itu terjadi? Ada pertanyaan. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tidak hanya di kebiasaan adat Yahudi, tidak hanya di Nazaret, tidak hanya di Bethlehem, tidak hanya di luar, tetapi di Indonesia juga, di berbagai tempat juga Bapak Ibu, ketika ada orang yang hamil di luar pernikahan, maka itu adalah sebuah aib yang sangat-sangat memalukan kepada keluarga. Itu merupakan aib yang benar-benar memalukan di dalam diri seorang wanita secara khusus. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang ada di dalam benak si Maria pada waktu itu. Bagaimana mungkin itu dapat terjadi? Aku masih perawan. Aku belum pernah bersetubuh dengan lawan jenisku. Pastilah ada rasa takut, ada rasa khawatir di dalam dirinya. Apalagi Bapak Ibu, di adat Yahudi, bahwa orang yang ketahuan melakukan zina, maka mereka akan dilempari pakai batu hingga mati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tetapi sangat jelas kita lihat tadi pada ayat yang ke-38. Di tengah-tengah kebingungannya, ketika dia tadi bingung mengatakan bagaimana mungkin itu terjadi. Namun Bapak Ibu, setelah dia membuka telinganya, mendengarkan penjelasan malaikat Gabriel, dia membuka telinga, dia membuka hatinya, lalu dia merendahkan hatinya. Maka di ayat yang ke-38 dikatakan tadi, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kebingungan, dan di tengah-tengah kesadaran akan ada resiko yang akan diperhadapkan kepada Maria. Di tengah-tengah kesadaran Maria bahwa akan ada hal yang buruk yang akan dia alami, tetapi dia mengambil sikap, dia memilih sikap untuk merendahkan hati, merelakan hatinya, dan mempercayakan sepenuhnya hidupnya kepada kehendak Tuhan. Bapak Ibu, ini sangat dalam. Di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah kesadaran ada sesuatu hal yang buruk yang akan terjadi kepadanya, ada resiko yang besar, tetapi memilih sikap untuk menyerahkan, mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Allah, kepada rencana Allah. Inilah Bapak Ibu mengapa saya katakan tadi, ada apa dengan Maria? Bapak Ibu, kalau saya secara pribadi melihat ini, wow, luar biasa, ada apa denganmu Maria? Mengapa kamu sanggup berkata, ini aku, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ada apa denganmu Maria? Mengapa engkau sanggup mengatakan hal yang demikian di dalam dirimu? Bapak Ibu, secara khusus saya ketika membaca firman Tuhan ini, sebelum saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, saya masuk ke dalam sebuah perenungan yang sangat dalam, memposisikan diri saya dengan posisi si Maria. Saya berkata, hati kecil, hati saya berkata, Tuhan, mungkin aku tidak akan sanggup mengatakan hal yang demikian. Aku mungkin tidak akan sanggup berkata seperti yang diperkatakan oleh Maria. Tetapi, mengapa
Maria sanggup, ya Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang mau kita pelajari hari ini, bagaimana Maria menyambut Yesus. Bagaimana Maria menyambut Yesus lahir ke dunia ini melalui rahimnya. Yaitu, dia menyadari kalau dirinya adalah seorang yang rendah di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, ketika kita menyadari kita bukan siapa-siapa, ketika kita menyadari kalau kita ini hanyalah hamba Tuhan, hanyalah hambanya Tuhan, maka apapun yang diperkatakan Allah, apapun yang diperintahkan Allah, semuanya itu kita akan tunduk dan taat terhadap perintah Allah itu. Nah itulah yang disadari oleh Maria. Kalau hanya dirinya tidak ada apa-apanya. Dia hanyalah seorang hamba yang sepatutnya taat patuh kepada tuannya. Dan tuannya itu adalah Tuhan Allah. Makanya Bapak Ibu, tidak berlama-lama diskusi Maria dengan malaikat Gabriel. Dia berkata, ini hamba, jadilah menurut perkataan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ini yang mau kita pelajari hari ini. Secara khusus kita di bulan 12 ini, bagaimana kita menyambut Yesus, menyambut kelahiran Yesus di dalam diri kita. Kita mau menyambutnya Bapak Ibu seperti Maria, dengan hati yang gembira. Ya, dengan perkataan jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Itu berartinya akhirnya dia membuka dirinya, dia bergembira. Dan memang Bapak Ibu, kalau kita melanjutkan pembacaan ini pada ayat yang ke-46 hingga pada ayat yang ke-56, di situ Maria menyanyikan pujian bagi Tuhan. Dia bergembira akan kabar yang disampaikan oleh Gabriel itu. Dia bergembira akan kabar yang disampaikan oleh malaikat itu. Dia bergembira menyambut Yesus itu lahir ke dunia melalui dirinya. Biarlah kita juga jemaat Tuhan, Bapak Ibu, secara khusus di minggu Advent ini, di dalam masa penyambutan kedatangan Tuhan Yesus, biarlah kita mempersiapkan diri kita dengan memiliki hati yang gembira. Sekalipun mungkin situasi kita pada saat ini tidak memungkinkan. Seperti yang dialami Maria, situasinya sangat membingungkan. Wah, risikonya sangat tinggi. Tetapi dia sanggup bergembira menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya tahu situasi kita ini. Kita sama-sama tahu situasi pada saat ini. Kita dalam kebingungan, kecengangan di masa COVID-19 ini. Harus beribadah di rumah masing-masing. Toko tidak lancar. Kemana-mana bingung. Mau ke mall juga takut, memegang sesuatu takut. Apapun itu, kita ketakutan, apalagi kita memiliki orang tua. Kita khawatir membawanya keluar. Memiliki anak, kita khawatir, takut. Tetapi Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi yang seperti apapun itu, kita mau diajarkan pada hari ini, biarlah kita boleh tetap mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Merelakan hidup kita kepada Tuhan. Mempercayakan sepenuhnya hidup kita, perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Dan meyakini kalau perlindungan Tuhan, berkat Tuhan akan tercurah kepada kita. Nah Bapak Ibu yang terkasih, biarlah ketakutan kita ini dihilangkan dengan cara mengambil sikap, memilih sikap, yaitu kita tunduk, merelakan hidup kita, dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan.
Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, adalah kita harus menyadari bahwa dengan ketaatan kita kepada Tuhan, dengan kita mempersembahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, maka dengan cara itulah kehendak Allah dinyatakan di dalam diri kita. Mengapa saya katakan demikian? Maria, apabila dia tidak merelakan dirinya, tidak mempersembahkan dirinya, tidak patuh sepenuhnya dirinya kepada rencana Tuhan, maka keajaiban yang besar, maka berkat yang besar di dalam diri Maria itu tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah dinyatakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, agar rencana Allah, agar berkat Allah yang direncanakan itu tercurah di dalam diri kita tergenapi, taatlah, persembahkanlah dirimu sepenuhnya kepada Tuhan. Taatlah dan persembahkan dirimu sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah kita menjadikan diri kita menjadi alat bagi Tuhan untuk penggenapan rencananya di dunia ini. Biarlah kita mempersembahkan diri kita menjadi alat Tuhan untuk menggenapi kehendaknya. Yaitu dengan cara tadi Bapak Ibu, kita taat sepenuhnya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita mau belajar dari Maria. Bahwa di tengah-tengah kebingungan kehidupan kita, mungkin terlalu berat jalan yang harus kita jalani di dunia ini. Mungkin terlalu berat penderitaan yang kita jalani dalam hidup ini. Dan kita membaca firman Tuhan, dikatakan di sana akan diberkati, akan dilindungi, dan kita kebingungan, bagaimana ini Tuhan? Apa maksud Tuhan? Mana mungkin itu bisa terjadi? Bapak Ibu, kita tidak perlu terlalu mendalam menanyakan hal seperti itu. Lihat Maria. Maria memiliki kesadaran bahwa Allah terlalu tinggi, Allah terlalu besar untuk diselami pemikirannya. Maria menyadari bahwa Allah terlalu luas, terlalu besar untuk diselami pemikirannya. Bapak Ibu, kita harus menyadari Allah terlalu besar untuk kita selami, untuk kita mengerti akan kehendaknya. Kita tidak akan mengerti Bapak Ibu. Kita hanya secuil di hadapan Tuhan. Kita ini hanya seorang hamba, hal yang kecil di hadapan Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh percayakan sepenuhnya, miliki iman yang sungguh-sungguhnya, yang sepenuhnya kepada Tuhan di tengah-tengah kebingungan dan ketidaktahuan itu. Kita harus menyadari karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percayalah Bapak Ibu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Serendah apapun kita di mata orang, sehina apapun kita di mata orang, tetapi bagi Tuhan kita itu sangat berharga. Secara khusus kita orang-orang yang taat, yang melakukan perintah Tuhan. Bapak Ibu, Maria, dia adalah orang yang rendah. Rendah dalam pengertian. Orang yang miskin, orang yang tidak terpandang, dari Nazaret, kota kecil, tetapi berkat besar mengalir kepadanya. Tuhan memilih dia sebagai jalan untuk kelahiran Yesus ke dunia. Bapak Ibu,
saya dan Bapak Ibu yang ada di rumah juga dipilih Tuhan untuk mendapatkan berkat yang luar biasa darinya. Saya tidak tahu berkat seperti apa yang luar biasa itu yang sedang direncanakan Tuhan kepada kita. Tetapi yakinlah Bapak Ibu bahwa itu akan tergenapi di dalam diri kita kalau kita memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah melalui iman itu, dengan kesadaran, kita mengucapkan, sesungguhnya aku ini hanya hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang engkau perkatakan atau seperti yang engkau kehendaki. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu yang sederhana, yang sudah kami dengarkan, kiranya Engkau sempurnakan di dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya, mari kita angkat lagu pujian. Kami bawa korban syukur sambil mengumpulkan persembahan. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Tuhan, yang selalu kami terima dalam kehidupan kami. Sebagai bukti syukur kami, inilah persembahan kami yang tidak seberapa ini. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya menjadi berkat buat pelayanan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kami ajak untuk duduk kembali. Kita angkat pujian kita bernyanyi, Ku Perlu Yesus. Dapat kasihnya meski yang lain
kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Hari ini Advent sudah tiba. Firman Tuhan sudah disampaikan. Karenanya bukalah hatimu dan terima berkat Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mulai dari yang kecil sampai yang besar, mulai dari yang muda sampai yang tua. Tidak ada yang terluput dalam berkat kasih sayang Tuhan hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.